Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru yang masih stay di penginputan data rapor ya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ya rekan-rekan guru di rapor itu sendiri, terutama atau terkhususkan bagi rekan-rekan guru yang memegang peran yang lain, yaitu guru plus wali kelas misalkan ya. Nah, peran wali kelas di dalam rapor ini juga sangat penting ya, karena kalau misalkan wali kelas itu tidak berperan di dalam mengolah data di dalam rapor itu, maka rapor yang nilai ataupun pernyataan-pernyataan yang ada di dalam rapor itu tidak akan muncul secara normal gitu ya. Contohnya saja misalkan seperti ini. Kalau saya cek misalkan di sini di admin ya, ketika saya mau cetak rapor ya, di sini cetak rapor, kemudian saya pilih kelas misalnya 9A. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa raportnya ini untuk nilai sikap, kemudian baik itu sikap spiritual dan sikap sosial di sini masih kosong atau masih strip gitu ya. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan juga bagi tambah wali kelas gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Apa saja peran-peran yang mungkin harus dilakukan di dalam pengolahan data rapor untuk wali kelas ya. Nah, rekan-rekan guru yang saya hormati yang memegang peranan double dengan wali kelas itu silakan ya. Contohnya saja misalkan barusan kelas 9A yaitu Bu Nenden ya. Misalkan ini. Nah, loginnya seperti biasa, walaupun wali kelas itu loginnya seperti biasa, yaitu login guru ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ya untuk peran guru di sini Bu Nenden pun di sini belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan, dan terlihat di sini di dashboard ya, di dashboard di sini ya. Terlihat jelas bahwa ini juga belum selesai ya, baik itu penginputan nilainya ya, kemudian baik itu pengetahuan, keterampilan, ini pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian sikap sosial, PTS, PAS, nilai kirim atau proses deskripsi gitu ya. Nah, baik, itu adalah tugas gurunya. Bagaimana tugas wali kelasnya? Rekan-rekan silakan masuk ke sini, tinggal diklik ya nama rekan-rekan yang ada di kanan atas ini. Kemudian, nah di sini aksesnya itu silakan rekan-rekan pilih wali kelas ya. Silakan aksesnya sebagai wali kelas. Kemudian diklik ya. Anda akan mengubah akses dari guru mapel ke wali kelas. Apakah Anda yakin? Nah, klik OK saja ya, kita tunggu sesuai dengan kecepatan akses yang ada di dalam rapor ini itu ya, apakah baik ataupun ada sedikit kendala ya. Kalau misalkan kendalanya lemot seperti ini, kemungkinan jaringan jaringan internetnya itu kurang baik gitu ya, atau emang sistem yang ada di sini juga kurang baik. Oke, kita tunggu saja sebentar. Dulu. Lagi. Nah, misalnya telah diubah dari guru mapel ke akses wali kelas ya. Di sini ada informasi juga. Klik OK saja. Nah, di sini sudah ada
perubahan ya dari guru menjadi wali kelas gitu ya. Oke. Nah, apa saja peran wali kelas di sini selain tadi yang disebutkan di awal, tentunya di sini rekan-rekan wali kelas juga harus mengecek data peserta didiknya ya. Mengecek kelengkapan data peserta didiknya ya, mulai dari NIS, nama, kemudian tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya, jenis kelamin ya. Nah, kalau misalkan kemudian jumlah ya, jumlahnya apakah sudah cocok, belum gitu ya. Nah, kemudian setelah mengecek data peserta didik, silakan input data dan nilai di sini. Untuk yang menu yang kedua, input data dan nilai di sini, yang pertama adalah input kehadiran siswa ya. Input kehadiran siswa di sini silakan diinput sesuai dengan kehadiran ya, jumlah kehadiran yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, apakah kehadiran sakitnya itu ada atau izin tanpa keterangan pun di sini. Ya, untuk nilai ekstrakurikuler untuk saat ini ekstrakurikuler dikosongkan saja. Ya, karena pada saat pandemi Covid itu tidak ada pemberlakuan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga itu adalah input prestasi. Input prestasi juga di sini silahkan kalau misalkan ada ya, kemarin misalkan ada pasang giri gitu ya, silahkan rekan-rekan guru wali kelas itu memasukkan prestasi di sini gitu ya. Kemudian catatan wali kelas. Nah, catatan wali kelas juga di sini adalah hal yang mungkin sangat penting untuk penginputan keterangan ya, sebagai acuan catatan wali kelas terhadap siswanya gitu ya. Nah, silakan di sini ada di catatan wali kelas ya. Nah, catatan wali kelas di sini tinggal klik kelasnya, kelas berapa. Tentunya pastinya 1 karena wali kelas itu jarang yang ganda gitu ya. Nah, di sini silakan ketikkan ya sesuai dengan apa yang akan diberikan terhadap siswa itu oleh wali kelas ya, terkait dengan catatan wali kelasnya. Kemudian, nah setelah catatan wali kelas ini diinput ya, jangan lupa tentunya kalau sudah menginput itu tentunya harus selalu disimpan gitu ya, harus selalu disimpan. Nah, ini ya harus selalu disimpan karena tadi seperti input kehadiran gitu ya, kadang sudah ngisi ini tidak disimpan. Nah, ini selalu kalau sudah input selalu harus disimpan ya, atau save. Nah, kemudian yang langkah terakhir, sebetulnya ini adalah langkah terakhir untuk wali kelas ya. Nah, kenapa tadi di sini itu tidak muncul gitu ya? Nah, di sini tidak muncul sikap spiritual dan sikap sosialnya ya. Nah, karena yang dilakukan oleh wali kelas di sini itu tidak melakukan proses deskripsi siswa di sini ya. Nah, jadi proses deskripsi siswa ini adalah sesuatu hal yang wajib bagi wali kelas untuk menyimpannya gitu ya. Nah, sehingga di sini di rapor itu nanti akan muncul. Nah, kemudian di sini ya, di proses deskripsi siswa diklik ya. Nah, diklik ya. Nah, kemudian di sini seperti biasa dipilih kelas. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, silakan rekan-rekan wali kelas itu di-save saja ya, di-save saja. Ya, di-scroll ke bawah atau ditarik seperti ini. Ya, di-scroll ke bawah atau ditarik seperti ini. Nah, baru di sini rekan-rekan wali kelas itu silakan untuk mengklik tombol simpan. Nah, klik tombol simpan, klik.
Nah, sampai ada notifikasi seperti ini, data deskripsi berhasil disimpan. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, baru kita klik OK. Ya, klik OK. Nah, maka itu sudah tersimpan. Nah, sekarang kita cek ya, ya. Nah, kalau misalkan wali kelas itu membutuhkan legar dulu ya, sebelum ke ngecek. Nah, kita pastikan dulu, kita lihat untuk lihat leger atau cetak leger juga bisa di sini gitu ya. Nah, itu kalau misalkan rekan-rekan guru ingin meranking misalnya ya, rekan-rekan wali kelas tentunya kalau mau meranking itu silakan download aja di sini leger siswa gitu ya. Nah, kita cek sekarang cetak rapor ya, cetak rapor. Nah, untuk cetak rapor itu bisa dilakukan oleh wali kelas itu sendiri ya. Tetapi kalau misalkan sekolah menginstruksikan untuk di satu titik misalnya hanya dilakukan oleh admin saja, nah maka wali kelas gak usah mencetak rapornya gitu ya. Tetapi kita hanya mengecek saja boleh gitu ya. Misalkan di sini ya, kita klik di sini cetak rapor untuk semester 1 atau semester ganjil, maka kita cetak klik di sini. Nah, di sini ada ukuran kertas ya. Ukuran kertas silakan rekan-rekan bisa menentukan apakah kertasnya itu A4 atau E4 folio ya. Nah, ini orientednya itu adalah potret ya atau landscape ya. Biasanya kalau rapor itu adalah potret. Potret itu adalah manjang ke bawah, kalau landscape itu adalah manjang ke samping gitu ya. Nah, kemudian di sini ya baru kita klik terapkan kertas itu, terapkan kertas. Nah, kemudian klik. Nah, di sini kita klik pilih kelas, kelas yang ya. Nah, kita cek dan kita bandingkan dengan yang sekarang ini ya. Ini tadi di awal sebelum di deskripsinya itu diklik disimpan. Nah, sekarang kita cek ini setelah proses deskripsi sikapnya ini disimpan gitu ya. Nah, kita klik di sini tampilkan ya. Nah, kita klik, kita tunggu sebentar. Loading. Nah, di sini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan di sini nampak. Jadi nilai sikap, baik itu sikap spiritual atau sikap sosialnya juga ini sudah nampak gitu ya. Di sini ada predikatnya baik ya, kemudian di sini ada deskripsinya juga muncul ya. Berbeda dengan yang tadi di sini ya, di sini masih kosong ya. Nah, kemudian rekan-rekan juga silakan cek identitas wali kelasnya apakah sudah cocok atau belum ya. Nah, di sini silakan ya. Nah, kemudian dicek nilainya juga apakah sudah komplit atau belum ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan wali kelas pas ngecek nilai di sini ya, di sini masih ada yang kosong, baik itu nilai pengetahuan atau nilai keterampilan ya, keterampilan baik pengetahuan ataupun keterampilan ini masih ada yang kosong. Nah, silakan hubungi ke guru mapel masing-masing bahwa nilai yang di rapornya itu di sini si anak A misalkan itu belum ada gitu ya. Oke, itulah rekan-rekan guru khususnya yang merangkap wali kelas ya, bagaimana cara atau apa ya hal yang perlu dilakukan oleh wali kelas terkait dengan pengisian rapor ya atau rapor elektronik sehingga raportnya itu menjadi rapor yang utuh gitu ya, mulai dari identitas, kemudian di sini penilaian gitu ya, penilaian baik itu penilaian sikap atau penilaian pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk wali kelas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.